Seluruh Direktur Reserse se-Indonesia akan saya warning itu tadi diantaranya sampai masuk saya sampaikan tadi bahwa Intelijen, posisi ini punya peran vital dalam operasi militer. Ia menyediakan informasi untuk mengantisipasi dan menghadapi potensi ancaman, memetakan kekuatan musuh dan mendukung diplomasi pertahanan tanpa diketahui. Bagaimana cara mereka menyamar dan merahasiakan identitasnya saat menjalankan tugas? Mari kita bahas. April 2023, sejumlah perwira TNI dari Kodam Siliwangi berdatangan ke sebuah rumah sederhana di Desa Cimekar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Untuk apa? Hanya untuk melihat seperangkat seragam dinas militer TNI lengkap dengan baret dan berbagai atribut kedinasan serta banyak tanda jasa. Ditambah tersimpan rapi senjata api legendaris buatan Swedia jenis pistol mitraliur M45 kaliber 9 mm. Dengan 2 magazin dan sarungnya serta 42 butir amunisi kaliber 9 mm. Semua ini tersimpan rapi selama 74 tahun. Sosok pemilik seragam tersebut adalah almarhum Sersan Darjai. Yang mengejutkan ada banyak tanda jasa yang diterima Darjai, bahkan bisa dibilang seperti seorang jenderal padahal pangkat terakhirnya hanya Sersan. Dari emblem di pakaian, penghargaan dan peninggalan lainnya, Sersan Darjai adalah seorang anggota intelijen khusus dari Resimen Para Komando Angkatan Darat RPKAD yang sekarang dikenal dengan Kopassus. Yang menarik dari kisah Sersan Darjai, ia baru diketahui seorang intelijen Kopassus setelah meninggal. Semasa hidup keluarganya hanya tahu kalau Sersan Darjai adalah seorang tentara. Tanpa tahu posisi dan jabatannya di militer, sosoknya justru baru terungkap saat anaknya menyerahkan senjata legendaris yang disimpan bapaknya selama puluhan tahun di lemari. Yang mana senjata ini didapat dari komandannya atas hadiah merampas dari DITII saat menjalankan tugasnya. Bicara tentang intelijen Kopassus, ada satu kisah tersohor juga tentang aktivitas agen intelijen TNI. Kisah ini terjadi selama Perang Aceh kala menumpas Gerakan Aceh Merdeka GAM antara tahun 2003 sampai tahun 2004. Namanya yang tersohor hanyalah nama samaran. Wajahnya juga sampai sekarang tidak diketahui. Ia adalah Sersan Badri. Ceritanya yang melegenda ini dituliskan dalam buku Kopassus untuk Indonesia. Dalam misinya, Badri menyamar sebagai pedagang buah durian perantauan di Aceh, sehingga leluasa berangkat di Medan sampai Lok Semawe, Aceh Utara. Saking suksesnya penyamarannya, Sersan Badri bahkan pernah ditempeleng aparat karena menolak saat diminta jatah buah durian. Selama setahun, Sersan Badri berusaha memperoleh kepercayaan simpatisan GAM dan memetakan situasi di daerah yang jadi basis utama kekuatan militer GAM. Akhirnya banyak dari keluarga GAM yang bergantung pada Sersan Badri karena dikenal teladan dan cerdas. Sampai pada akhirnya pada tahun 2004, TNI mengeluarkan perintah untuk menangkap hidup atau mati 3 pentolan GAM, yakni Muzakir Manaf, Sofyan Daud, dan Said Adnan. Sersan Badri memberikan informasi keberadaan tokoh penting GAM. Sayang dalam penyerbuan hanya Said Adnan dan ajudannya yang berhasil dilumpuhkan. Sersan Badri juga berhasil mengorek sumber dana utama GAM yang dimana diperoleh dari perdagangan ganja kering dari Aceh Timur dan Aceh Utara. Tapi yang unik adalah penyamaran yang dilakukan oleh seorang polisi Jenderal Bintang 3 Suhardi Alyus. Saat menjabat sebagai Wakapolda Metro Jaya, ia pernah menyamar untuk mengetahui bagaimana pelayanan para bawahannya di polsek-polsek. Suhardi lalu memilih berpura-pura sebagai warga biasa yang jadi korban kejahatan. Biar lebih meyakinkan, dia hanya memakai sandal jepit, celana jeans, dan kaos biasa. Penyamarannya berhasil, beberapa petugas kepolisian tidak mengenalinya. Di lapangan, Suhardi menemukan ada sikap tidak profesionalisme dari anggota polisinya. Ia bahkan merasakan sendiri bagaimana kinerja tidak profesional para anggotanya di lapangan. Dipimpong oleh petugas disuruh ke sana kemari, tapi Suhardi tetap tidak membuka identitasnya. Hasil dari investigasinya dari beberapa polsek tercatat sejumlah polisi dicopot dari jabatannya karena dinilai tak tanggap dalam bertugas. Bukan sekali dua kali Suhardi menyamar untuk mengetahui bagaimana pelayanan yang dilakukan anggotanya. Penyamarannya ini sering dilakukan di beberapa kesempatan, terkadang juga jadi korban tindak kejahatan hipnotis. Setiap anggota polsek yang ditangani dan punya pelayanan yang baik langsung diberikan penghargaan dan dijadikan ikon pelayanan.
Mari kita kembali ke belakang, sejarah tentang bagaimana gerakan-gerakan pemberontakan PKI digagalkan di Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar. Untuk menggali informasi tentang gerak-gerik PKI, intel-intel TNI disebar ke warung-warung sebagai pedagang. Sayangnya setelah beberapa bulan mereka yang disebar tidak mendapat informasi yang diinginkan. Ada yang diculik, bahkan gugur. Tapi ada seorang intelijen TNI yang namanya melegenda kala itu. Ia adalah seorang anggota intelijen dari Yonif 511 DY Blitar bernama Ruslan. Mengingat intel-intel yang dikirim bernasib naas bahkan gugur, Ruslan dengan cerdik menyamar sebagai ODGJ dengan rambut gimbal dan pakaian lusuh compang-camping. Berbekal daun pisang dan sebatang lidi, Ruslan masuk ke zona merah jantung pertahanan PKI di Bakung dan mulai memetakan pergerakan yang disusun oleh gembong-gembong PKI dan pendukungnya. Menelusuri rumah-rumah warga yang dijadikan markas oleh PKI. Setelah sebulan menyamar sebagai orang dengan gangguan jiwa, Ruslan kembali ke markas dengan informasi yang ia dapat tentang gerak-gerik PKI. Atas informasi yang berhasil dikumpulkan Ruslan, pemerintah berhasil menjalankan operasi Trisula di Blitar Selatan pada tahun 1968 di Desa Bakung. Masih tentang pemberontakan PKI, Oktober 1965, dilaksanakan operasi penyusupan dalam rangka menangkap pemimpin tertinggi PKI DN Aidit. Tujuannya untuk menghancurkan kegiatan PKI sesudah gagalnya kudeta pada 30 September. Ini adalah operasi tingkat tinggi, maka harus disusun secara rahasia, sangat cermat, teliti, dan penuh perhitungan dalam mengatur rencana penyusupan ke dalam tubuh PKI di Solo. Karena tentunya sebagai pemimpin tertinggi PKI, DN Aidit mendapat perlindungan yang sangat ketat dari pendukung setianya. Bukan cuma menangkap Aidit, operasi ini juga sekaligus bertujuan membongkar jaringan rahasia PKI di Jawa Tengah. Maka dicarilah orang yang tepat dan teruji untuk menjalankan misi rahasia yang rumit dan penuh resiko ini. Sri Harto alias Lim Hankon, Intel Hankam berdarah Tionghoa lalu terpilih sebagai agen rahasia dalam operasi bernama Jarop Lebah. Dari latar belakangnya, Sri Harto dinilai tepat melakukan penetrasi dalam penyamaran. Diperkirakan Sri Harto mudah diterima dan dipercaya kalangan PKI yang disusupinya. Operasi penyamaran dimulai dengan penyusupan ke dalam Serikat Buruh Mesin dan Metal, organisasi di bawah naungan Sobsi. Selain itu, Sri Harto juga dibekali kartu anggota PKI yang terdaftar sejak tahun 1963. Tidak mudah mendapatkan informasi tentang persembunyian Aidit karena antar sesama PKI tidak gampang saling percaya, meski akrab dan kenal dekat. Operasi penyamaran menunjukkan kemajuan yang pesat setelah Sri Harto dipercaya merencanakan penyelamatan Aidit. Sampai pada akhirnya berbekal informasi dari Sri Harto, Aidit berhasil ditangkap. Nama Sutioso ternyata adalah salah satu jenderal Kopassus yang ahli dalam penyamaran. Keberaniannya di medan operasi membuatnya kerap diterjunkan dalam berbagai misi berbahaya. Mulai dari operasi bersih PGRS di belantara hutan Kalimantan, operasi Pelamboyan dan operasi Seroja di Timor Portugis atau Timor Timur yang kini disebut Timor Leste, hingga operasi penangkapan para petinggi gerakan Aceh Merdeka. Dalam operasi di Aceh, Sutioso ditugaskan untuk menangkap Hasan Tiro dan orang-orang terdekatnya. Dalam buku Sutioso Deauville General, totalitas prajurit para komando diceritakan totalitasnya menjadi seorang sopir. Saat di Timor Timur, Sutioso juga sempat melakukan beberapa kali penyamaran. Jadi mahasiswa yang sedang melakukan penelitian, bahkan jadi kuli pengangkut barang di pasar. Penyamaran yang satu ini tidak tanggung-tanggung, yakni pura-pura mati di tengah tumpukan mayat teman-temannya. Hal itu dilakukan pada Parjo saat bertugas merebut Irian Barat pada 1961 hingga 1962. Parjo merupakan anggota pasukan gerak cepat dan diterjunkan ke hutan Papua. Suatu ketika mereka disergap Korps Marinir Kerajaan Belanda di wilayah Fak-Fak dan kalah secara jumlah. Parjo dan rekan-rekannya terpaksa harus mundur. Beberapa rekan Parjo gugur karena terkena tembakan. Parjo juga terluka akibat tertembak peluru Belanda. Dia kemudian merangkak untuk bersembunyi di balik jasad rekan-rekannya. Dia menyamar seolah-olah sudah tewas. Mobil patroli tentara Belanda berkeliaran dan membuatnya tak bisa bergerak. Parjo pun harus tidur dengan jasad rekannya selama 5 hari, sebelum akhirnya diselamatkan warga dan dirawat.